Ini kita bikin eh, ornamen-ornamen yang sekaligus memberikan product knowledge kepada pembeli ya. Dia bisa menjadi hiasan, tapi juga bisa menjadi informasi atau product knowledge karena pengalaman saya, pembeli di Indonesia itu malas baca ya. Termasuk dia malas baca deskripsi gitu ya, deskripsi produk. Itu udah jelas banget di deskripsi produknya, dia masih menanyakan hal yang apa namanya yang sudah ada di deskripsi ya. Tapi ya kita layani saja. Ya, kembali lagi bersama saya Iswadi Suhari di Ngomset, ngobrol manfaat seputar omset. Dan kali ini saya ingin ngobrolin satu hal yang sangat penting banget ketika kita mau jualan online. Ya, foto produk. Nah, foto produk ini gampang-gampang susah ya. Kalau misalnya kita memiliki modal, kita tinggal mengirimkan saja produk kita ke agen-agen fotografi gitu ya. Dan kita bisa terima produknya atau foto produknya itu sudah jadi dan bagus ya. Tapi lagi-lagi yang kita bicarakan adalah kita-kita yang minim modal ya. Bisa dibilang kita nggak ada budget deh untuk bayar jasa edit foto atau jasa untuk membuat foto produk ya. Nah, jika kondisinya seperti itu, jangan putus asa karena selalu ada jalan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa menyediakan foto produk sendiri? Nah, teman-teman, jangan bersedih hati karena kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan foto produk sendiri, kita bisa menggunakan foto produk yang sudah disediakan oleh supplier ya. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika kita ingin menggunakan foto produk dari supplier, kalau itu kelihatannya adalah produksi atau bikinan dari si supplier itu sendiri, maka lebih enak kalau kita meminta izin terlebih dahulu ya, kalau kita ingin menggunakan foto produk dari website-nya misalnya, atau dari toko online-nya. Kenapa? Karena ada yang tidak suka kalau fotonya kita ambil. Dan yang pasti kalau kita menggunakan foto produk dari sebuah supplier, maka sebaiknya kita mengambil barangnya juga atau membeli barangnya yang akan kita jual tersebut dari supplier tersebut. Jadi saling menguntungkan dan konteksnya dalam hal ini berupa kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita mengambil foto produk dari supplier, tentunya akan sama banget dong sama penjual-penjual lain. Nah, kalau kita ngambil untungnya lebih banyak, maka kita akan kalah ya, karena orang tahu bahwa ini produknya sama di sana, mungkin toko sebelah harganya lebih murah. Nah, ada strategi nih teman-teman, supaya foto produk kita nggak sama-sama amat ya sama toko sebelah. Gimana caranya? Yuk kita mulai ya. Ada beberapa tools atau perabot lah ya, yang akan kita gunakan untuk mengedit foto produk dari supplier. Yang pertama kita gunakan atau kita ambil foto produk dari supplier tentunya ya. Ini mudah saja ketika kita sudah menemukan toko online yang produknya cocok dengan apa yang kita inginkan, maka kita ambil tuh foto produknya. Nah, kemudian yang kedua adalah product knowledge ya, product knowledge dari produk tersebut. Nah, jadi cari deh produk-produk yang disediakan oleh supplier yang deskripsinya itu lengkap ya. Jadi misalnya kelebihannya gitu ya, kemudian bahannya, ukurannya, dan segala macamnya itu sangat bermanfaat kalau kita ingin membuat foto produk yang berbeda dan lebih kelihatan profesional dari foto aslinya. Nah, tentu saja foto aslinya itu biasanya ya, kalau dari
supplier itu tanpa embel-embel macam-macam lah ya. Baik, kemudian yang ketiga, kita perlu yang namanya snipping tools ya. Snipping tools itu biasanya sudah ada bawaan dari Windows. Saya nggak tahu, tidak pernah download seingat saya tentang snipping tools itu, tapi kayaknya memang sudah bawaan dari Windows-nya. Kalau tidak ada, gampang deh dicari di Google ya, namanya snipping tools. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan Canva versi gratisannya ya, karena kita tidak punya modal nih, belum punya modal untuk bayar apa namanya, Canva yang bulanan gitu ya. Lumayan sih kalau misalnya untungnya kita belum banyak, itu agak berat gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau untungnya itu udah banyak gitu ya, omsetnya udah banyak, profitnya udah banyak, ya itu kayaknya murah-murah aja sih gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kita ngobrolin yang awal-awal banget ya. Baik, teman-teman semua, coba kita sekarang praktekkan ya apa yang saya bicarakan. Oke, teman-teman semua, misalnya kita akan mencari produknya di Shopee ya. Ya bisa di mana aja sih, ini contoh saja untuk mengambil foto produknya. Misalnya kita akan apa namanya? Kita akan mencari sneakers wanita ya, sneakers wanita. Oke. Nah, nanti akan muncul beberapa produk, misalnya saja gitu ya, kita sudah menemukan gitu ya, toko supplier yang sudah kita incar dan akan kita beli gitu ya. Coba kita ambil yang gambarnya banyak ya, ini gambarnya kayak kurang banyak. Ya, kalau teman-teman kalau misalnya sudah menentukan supplier dan produknya, ya ambil saja yang mana yang disediakan oleh supplier ya, karena ini saya untuk contoh, jadi saya akan mengambil yang banyak, kemudian deskripsinya juga jelas ya, misalnya seperti ini. Oke, kemudian lihat deskripsinya, aduh kayaknya kurang ada informasinya, kurang bagus deh kalau saya pakai untuk contoh ya. Oke, yang mana ya, coba kalau yang ini. Yang ini nyaman, kuat ditapak, desain, gaya sporty. Oke, oke, import. Oke, gitu ya. Oke, coba kita akan mengambil foto produk yang ini ya. Nah, yang dimaksud oleh saya adalah snipping tools tuh ini ya teman-teman ya. Logonya seperti ini, snipping tool tulisannya. Biasanya sudah bawaan Windows ya. Jadi kalau misalnya pakai Windows 7, Windows 7, Windows 10 ya, itu sudah ada. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal klik new ya, kemudian kita sorot atau highlight foto produk yang ingin kita pakai. Nah, seperti ini. Jadi kualitasnya itu sudah bagus ya. Atau kalau misalnya teman-teman ingin mencari source, ini kan barang import ya, import dari Cina itu biasanya dari 1688.com atau Taobao, bisa ke apa namanya, ke source-nya. Tapi ini juga udah lumayan bagus sih kualitasnya ya. Ini akan kita pakai, kita save dulu di mana gitu ya. Saya suka save di sampah ya. Capture misalnya, ya bebas aja sih namanya. Saya suka males, dia suka capture berapa gitu ya. Capture 12 gitu ya, karena kebanyakan. Kemudian kita cari lagi ya fotonya, misalnya kita ingin yang ini juga lumayan bagus, misalnya, atau yang inilah yang warnanya berbeda, misalnya yang ini ya, yang ungu. Coba kita ambil lagi gambarnya, kita klik new, kemudian kita sorot ya, dan kita simpan lagi, capture, misalnya terahlah kasih nama apa ya, misalnya. Oke, udah cukup 2 aja ya untuk contoh.
Nah, setelah itu kita ke Canva ya. Kita ke canva.com, dan kalau teman-teman belum punya akun ya, tinggal gampang ya, tinggal registrasi nanti dapat akunnya. Nah, untuk yang apa ya, template atau misalnya ukurannya gitu ya, yang cocok digunakan untuk foto produk di marketplace itu yang biasanya saya pakai yang untuk apa ya, untuk Instagram ya, untuk Instagram post ini. Dan saya pakai yang blank aja gitu ya, yang teman-teman bisa nggak pakai yang template-nya yang bagus juga nggak apa-apa ya. Tapi untuk contoh ini saya dari yang benar-benar blank dulu ya. Kemudian kita upload di sini foto produk yang sudah kita simpan tadi ya, capture 12 dan capture 13. Oke, seperti ini. Kita tunggu di sini ya. Masih upload. Nah, teman-teman, sekarang kita tinggal digeser aja nih. Seperti ini ya. Nanti kalau udah terisi penuh. Nah, tadi kita punya informasi nih di sini ya. Informasi di sini bahwa dia itu produk import. Nah, ada pembeli-pembeli yang suka dengan barang-barang import ya. Jadi ini juga sebenarnya satu daya tarik lah ya. Karena itu saya biasanya menggunakan nih, kalau emang import saya tekankan di sini, tulis gede-gede bahwa itu adalah import. Makanya kita tulis ya, di sini bisa dipilih uh, tulisannya atau fontnya yang bagus ya, bisa dipilih yang bagus. Kemudian bisa dibuang-buang lah yang nggak perlunya gitu ya. Di sini saya ingin nulis 100% import misalnya. 100% import. Ya, import gitu ya. 100% import. Oke, nah seperti ini nanti di atur-atur ya, mau rata kanan, rata kiri gitu ya, atau di tengah-tengah. Kemudian tulisannya juga mau ganti-ganti warnanya, silahkan ya. Biasanya sih saya kalau misalnya tulisannya itu kurang jelas gitu ya, biasanya kita bisa menambahkan ya, bisa menambahkan ini ya, di elemen latar belakang supaya lebih terbaca gitu. Nah, itu juga kita bisa mengisi yang tempat-tempat yang sekiranya kebanyakan ya. Di sini kalau menurut saya sih kakinya itu kebanyakan ya. Jadi kita kurangi sedikit gitu ya. Ya ini sih selera aja ya, selera aja. Bagaimana bagusnya ya. Teman-teman bisa mencontoh yang bagaimana sih yang laku ya. Kadang-kadang yang elegan, yang bagus juga nggak laku ya. Lihat aja, yang kata kita katro malah laku gitu ya. Dan ini terganti warnanya. Nah, seperti ini gitu ya contohnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi informasi yang lain. Tadi ya, di situ selain import, biasanya juga supaya supaya cepat gitu ya, menarik penglihatan dari pembeli. Biasanya saya kalau misalnya informasinya agak kurang gitu ya, saya tuliskan ini barangnya apa gitu ya. Barangnya adalah sneakers wanita misalnya ya. Misalnya tulis sneakers wanita. Teman-teman bisa bikin sneakers wanita Korea atau apa gitu ya. Seperti ini, kemudian diatur. Nah, seperti ini.
Contohnya ya, jadi agak berbeda, ini bisa ditambahkan apa ya, tapi jangan terlalu rame, biasanya saya tambahkan logo ya, tambahkan logo tokonya di sini ya, atau di manalah gitu yang tidak mengganggu penglihatan. Ini salah satu juga yang sudah beda loh, kelihatannya lebih, profesional gitu ya. Kalau ini juga bisa ganti ya, warnanya seperti ini, kemudian juga bisa dimiring-miringkan gitu ya. Kemudian juga saya sukanya ini tergantung selera ya. Kalau saya sukanya, nambah-nambahin di latar belakang gitu, seperti ini. Ini selera-selera aja sih, seperti ini dan bisa, biar nggak terlalu kelihatan, bisa ditransparankan misalnya seperti ini. Ya ini selera aja ya, ini hanya sebagai contoh buat teman-teman bahwa ada yang seperti ini gitu ya. Sneakers wanita misalnya, ininya kayaknya kurang bagus, kita ganti yang ini deh, atau mungkin dia dikebelakangin ya. Oh, malah oke, kurang bagus, ini bagusan. Nah seperti ini misalnya ya, teman-teman bisa atur sesuai dengan seleranya masing-masing gitu ya. Yang pasti kita bikin ornamen-ornamen yang sekaligus memberikan product knowledge kepada pembeli ya. Dia bisa menjadi hiasan, tapi juga bisa menjadi informasi atau product knowledge karena pengalaman saya, pembeli di Indonesia itu malas baca ya, termasuk dia malas baca deskripsi gitu ya, deskripsi produk. Itu udah jelas banget di deskripsi produknya, dia masih menanyakan hal yang apa namanya, yang sudah ada di deskripsi ya, tapi ya kita layani saja. Nah seperti ini misalnya ya, kemudian untuk yang kedua, kita bisa duplikat saja karena ada beberapa tulisan atau fitur mungkin ya yang kita akan gunakan lagi. Ya kita kembali ke upload ya, kita gunakan gambar yang lainnya. Seperti ini misalnya, nah ini masih cocok di sini tapi ininya kayaknya ngalangin ya. Kita bisa pindahkan ke sini dan mungkin bisa dengan font yang berbeda, silakan saja sesuai dengan ini mungkin saya nggak pakai lagi ya. Oh, salah. Nah, tadi ada informasi ininya juga kayaknya terlalu ramai di sebelah sini, bisa kita pindahkan seperti ini misalnya. Nah, ada informasi product knowledge lagi tadi bahwa ini adalah nyaman di kaki dan kuat di tapak. Nyaman ya, nyaman ini juga sebuah kelebihan yang bisa kita gunakan. Salah, di sini ya. Oke, ini kita ganti dengan nyaman misalnya. Nyaman, tapi kayaknya tulisannya kalau besar semua kurang bagus, kita ketik ulang saja. Nyaman ya, kebetulan keyboard saya lagi rusak di ya nyaman di kaki misalnya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini ya, nyaman di kaki. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak membeli produknya ya, tidak melihat secara langsung, sebaiknya tidak menambahkan informasi-informasi atau kelebihan-kelebihan yang kita karang-karang sendiri. Tapi kalau misalnya sudah disediakan oleh supplier gitu ya, disediakan oleh supplier di sini seperti sudah dikatakan bahwa nyaman gitu, nggak apa-apa gitu ya, kita tidak berbohong. Seandainya memang tidak nyaman gitu ya,
itu kan relatif ya, subjektif, dan kita hanya menyampaikan apa yang disebutkan oleh supplier. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah punya dua foto produk ya, yang berbeda lah dengan produk aslinya atau foto produk aslinya gitu ya. Dan ini pengalaman saya sih membuat foto kita itu agak outstanding lah ya, berbeda dan kelihatan lebih profesional. Jadi teman-teman bisa dikreasikan sendiri ya. Apakah menurut teman-teman bisa membuat apa yang menurut teman-teman bagus, tapi nanti dilihat lagi nih, kadang-kadang menurut kita bagus, tapi menurut buyer tuh kurang laku gitu ya. Kenyataannya tuh nggak laku. Nah, teman-teman bisa coba lihat-lihat produk yang lain atau penjual lain yang menjual produk yang sama, bagaimana fotonya gitu ya, dilihat kalau penjualannya banyak ternyata fotonya kayak gimana, bisa kita tiru ya, bisa kita tiru dan modifikasi gitu ya. Kadang-kadang saya juga berpendapat bahwa sebuah foto produk yang laku itu jelek banget gitu ya, kaprok banget gitu ya, tapi karena itu yang laku ya saya ikutin juga gitu ya. Karena kita kan jualan ya, targetnya adalah omset. Baik teman-teman, seperti itu ya cara ngedit yang biasa saya lakukan ketika saya menggunakan foto produk dari supplier. Baik teman-teman semua, semoga ada manfaatnya. Ya, baik teman-teman, semoga ada manfaatnya. Dan jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen ya di bawah. Apa yang misalnya teman-teman belum tahu nih cara mendapatkan scripting tool atau bagaimana cara membuat kampanye gitu ya. Silahkan komen saja, dan jika teman-teman ada ide atau ada request video apa yang bisa saya buat gitu ya, yang bisa membantu kelancaran teman-teman jualan online, silahkan komen saja. Kalau saya punya ilmunya pasti akan saya buatkan. Baik teman-teman semua, sampai di sini ngomset kita kali ini, ngobrol manfaat seputar omset bersama saya Iswadi Suhari. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Oke, semoga kita suatu saat kelak bisa mencapai kebebasan finansial. Karena itu sebenarnya goal atau end game dari saya berjualan online. Apakah berjualan online itu sesuatu yang akan membuat kebebasan finansial? Belum tentu ya, tapi dengan kita mengumpulkan modal maka kita bisa berinvestasi yang bisa menghasilkan passive income. Oke, itu topik yang lain. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.